Yaqulullah li'abdih ukhruj minal ilmi. Keluarlah dari wilayah keilmuan. Allazi didduhul jahl, yang menjadi lawannya kebodohan. Keluarlah dari wilayah keilmuan yang lawannya adalah kebodohan. Ukhruj minal ma'rifati, keluarlah dari wilayah kemakrifatan. Allati didduha an-nakirah, yang lawannya adalah nakirah. Kan? Ingkar. Bukan. Ma'rifat itu well known. Ma'rifat itu well known. Nakirah itu unknown. Tak dikenal. Yang tidak diketahui. Unknown. Tidak diketahui. Ma'rifat itu definite. Nakirah itu undefinite. Teacher dan the teacher. Rajulun itu nakirah. Kalau ar-rajulu dah paham. Kalau kamu sudah bisa keluar dari wilayah keilmuan yang lawannya adalah kebodohan, setelah kamu bisa keluar dari kemakrifatan yang lawannya adalah nakirah, tastaqirru fi ma ta'rif, baru Anda mendapatkan kemapanan atas apapun yang Anda ketahui. Baru kamu punya kemantapan dalam berpengetahuan, establish, kokoh dalam keilmuan. Al-ilmu allazi didduhul jahlu, keilmuan yang menjadi lawan kebodohan, huwa ilmul harfi, itu adalah ilmu huruf. Wal jahlu allazi didduhu al-ilmu, kebodohan yang menjadi lawan keilmuan, huwa jahlul harfi, adalah kebodohan huruf. Ukhruj minal harfi, keluarlah dari wilayah huruf. Ta'lam ilman la diddalahu, baru kamu akan tahu ilmu yang tidak ada lawannya, yang tidak ada opposite-nya. Huwal ilmur rabbani, yaitu ilmu rabbani. Wa tajhalu jahlan, dan kalau kamu sudah keluar dari huruf, wa tajhal jahlan la diddalahu, kamu akan tidak tahu. Kalau kamu keluar dari huruf, kamu akan tahu ilmu yang tidak ada lawannya, yaitu ilmu rabbani. Dan kamu akan tidak tahu tentang ketidaktahuan. Kamu akan tahu tentang kebodohan yang tidak ada lawannya. Wal jahlul irfani, adalah kebodohan irfan, kebodohan pengetahuan. Idza alimta ilman la diddalahu, kalau engkau sudah mengetahui suatu ilmu yang tidak ada opposite-nya, tidak ada lawannya, wa jahilta jahlan la diddalahu, dan setelah kamu tidak tahu tentang kebodohan yang tidak ada lawannya, falasta minal ardi wala minas sama, berarti kamu tidak berasal dari bumi dan tidak berasal dari langit. Idza lam takun min ahlil ardi, kalau kamu bukan dari golongan bumi, bukan kelompok bumi, lima astamiluka ahlal ardi, untuk apa aku menggunakan kamu untuk menyelesaikan pekerjaan ahli bumi, pekerjaan penduduk bumi. Kalau kamu bukan berasal dari bumi, ya kenapa aku harus menyuruh kamu mengerjakan pekerjaannya penduduk bumi? Wa idza lam takun min ahli samai, kalau kamu bukan berasal dari langit, bukan orang yang turun dari langit, asal usulnya bukan ahli sama, lima astamiluka bi amali ahli sama,
Untuk apa aku menggunakan kamu mengerjakan pekerjaan penduduk langit? A'malu ahli ardi, pekerjaan-pekerjaan penduduk bumi ini adalah al-hirsu, ngoyo, ambisi, keinginan, wal ghaflah, lalai, wahya ta'buduhum linufusihim, yaitu mereka menyembah mereka untuk diri mereka, atau tu'biduhum bisa memperbudak mereka untuk diri mereka. Keserakahan, kelalaian, itulah yang membuat penduduk bumi menyembah dirinya sendiri. Ini kalimatnya tu'biduhum saja, dipaksakan aja. Wa ya tu'biduhum linufusihim. Jadi materi di dunia, keserakahan di dunia ini yang menyebabkan bisa memaksa manusia untuk menyembah diri sendiri. Itu aja. Walikulli ma bada fi dunyahum, dan terhadap apa saja yang nampak di dunia mereka, apa saja yang dilihat mereka, yang kelihatan oleh mereka. Wal jaryu wara'aha, dan mereka berlari mengejar di belakangnya. Mengejar mencari jabatan, mengejar mencari cewek. Warrukunu ila mata'iha, dan merasa tenang, damai, mendapatkan kesenangannya. Merasa puas, rumahnya bagus, mobil mengkilat, istri cantik, jabatan tinggi, uang banyak, ATM kebok, tercapai semua. Wa a'malu ahli samai, dan pekerjaan penduduk langit, az-zikr, berzikir, wa ta'zim, dan mengagungkan, bertasbih, dan sebagainya. Wa huwa tu'biduhum li rabbihim, itulah yang akan membuat mereka menyembah li rabbihim, kepada Tuhan mereka. Itulah yang menyebabkan manusia menjadi menyembah kepada Tuhannya. Wasukunihim ilaihi, dan membuat manusia penduduk langit itu maksudnya merasa damai, ilaihi, kepada Allah. Biwasfi wal ibadatu, dan ibadah itu iyal hijabul qarib, ibadah adalah tabir dekat. Allazi ana min warai muhtajibun, yang dimana aku di belakang tabir itu muhtajibun, terhijab, berhijab. Ibadah adalah hijab dekat yang aku berada di belakangnya, berhijab. Dengan apa aku berhijab? Biwasfil izzati, dengan keagunganku. Aku berhijab dengan keagunganku, dengan kebesaranku. Wal ghaflatu yal hijabul bait, dan ghaflah, kelalaian, adalah hijab jauh. Ibadah hijab dekat, lalai hijab jauh. Allazi ana min waraihi, yang dimana aku di belakang hijab itu, muhtajibun biwasfi muhtajibun bijami'i man khuliqtu min asya'a wa mughriyatin. Aku berhijab dengan semua apapun yang kucipta, min asya'a mughriyatin, apa saja yang menarik dan yang menggoda. Aku berhijab dengan semua apapun yang kucipta, berupa apa saja yang bisa menarik, yang bisa menawan, yang bisa menggoda. You are nothing. Artinya begini, ibadah hijab, beler hijab, sembahyang dengan apapun tetap Allah terhijab. Makanya begini, pada suatu saat Anda mungkin pernah mengalami, perasaanku sembahyang ini rasanya bersemangat sekali. Tak bangun malam juga penuh gairah,
setiap sholat merasa khusyuk, damai, tenang, itu Anda harus mulai mencurigai diri Anda sendiri. Mengapa terjadi demikian? Ketika Anda merasakan sholat bersemangat dan merasa nyaman sekali, perlu dicurigai. Sebab itu jangan-jangan menjadi hijab juga. Asyik dengan ibadahnya itu. Iya, jangan terburu merasa bangga. Jangan-jangan Anda sedang diuji juga. Merasa puas akan hasil kerja kita. Jangan dulu Anda bergembira, merasa puas dengan hasil kerja kita. Jangan-jangan kepuasan itulah yang mengelabui diri Anda untuk tidak mengenali kekurangan-kekurangan diri Anda. Mesti dicurigai. Orang yang begini, saya ingin komentar begini. Selagi Anda masih merasakan kerinduan kepada Tuhan Anda, apapun yang Anda lakukan tidak akan pernah merasa damai. Kalau Anda merasa dirinya sudah pintar, cobalah tolong curigai diri Anda sendiri.